Selamat pagi, Saudara yang mengikuti kuliah teknik pengeringan ya. Kita pada hari ini akan mempelajari tipe pengering alat pengering ya, tipe bak, tipe rotari ya, dan tipe rak ya. Jadi apa sih alat pengering ini ya? Coba kita pelajari. Jadi dalam hal ini kita akan dapat penjelasan tentang alat pengering yang digunakan untuk bahan berbentuk padat dan butiran. Jadi alat pengering itu diciptakan sesuai dengan apa namanya produk yang akan dikeringkan. Kalau produk yang dikeringkan itu cair atau apa itu bukan alat khusus ya untuk pengeringan apa namanya. Kalau yang dikeringkan itu ikan ya kita gunakan alat juga alat yang sesuai ya. Kenapa? Kalau menggunakan alat pengering yang tidak sesuai, efeknya apa? Efeknya adalah jadi efisiensinya rendah, kemudian biayanya juga jadi mahal gitu ya. Jadi itu efek kalau kita menggunakan alat pengering tidak cocok dengan alat yang digunakan ya. Ada alat pengering yang tipe bak ya, pengering tipe rak dan alat pengering tipe rotari. Jadi ini kita lihat ya apa keunggulan dan apa namanya ketidakbagusan alat ini. Alat ini cocok untuk apa gitu ya. Jadi ini terutama alat-alat yang cocok untuk butiran ya. Jadi butiran, bak itu butiran ya. Ya. Alat pengering tipe bak ya. Jadi bak atau ruang pengering atau bak tempat penampung bahan yang akan dikeringkan itu adalah dinamakan alat pengering tipe bak ya. Jadi bak yang kan lantai berlubang, cirinya adalah lantai yang melewati aliran udara ke bahan. Jadi alat ini mempunyai bak penampung, kemudian juga punya lantai berlubang ya. Jadi bahan diletakkan di atas lantai berlubang ya dengan ketebalan biasanya sampai 30 cm ya sampai 50 cm, 50 cm itu tergantung. Oh ya sebenarnya ini tergantung dengan berapa blower ya, blower yang digunakan. Kalau blowernya kuat ya boleh tebal, tapi kalau blowernya rendah ya jangan tebal, nanti tidak ada aliran udara di situ ya. Salah juga. Jadi dan juga tergantung jenis butiran ya, apakah butirannya berongga besar atau rongganya kecil-kecil ya. Kalau misalnya padi dengan jagung rongganya akan berbeda ya. Oke. Kemudian sumber panas yaitu energi panas yang diperlukan untuk menguapkan air yang ada di bahan. Jadi ya energi panas ya biasanya energi panas yang digunakan adalah ya bahan dari kayu ya, biomasa ya. Jarang menggunakan gas. Kenapa? Karena biasanya biaya untuk pengeringan pada menggunakan gas itu jauh lebih mahal ya daripada bahan menggunakan kayu. Karena harga gas per meter kubiknya berapa, kemudian harga kayu per meter kubiknya berapa ya. Jadi ini yang menyebabkan orang cenderung membeli kayu karena kayu sekarang masih relatif ya murah karena kayu-kayu yang apa namanya kayu yang tidak berguna ya. Kipas dan blower itu yang menggerakkan udara dari ruang panas ke tumpukan bahan. Jadi ya seorang lagi kipas atau blower ini ya besarnya itu berdasarkan berapa kekuatan ya apa namanya kekuatan pipa tebalnya yang ketuan alur udara yang dialirkan berkaitan dengan tebal tumpukan dan berkaitan dengan propori ya. Kalau proporinya besar, kalau kita mengiring jagung ya, jagung bertongkol ya itu ya cukup aja blowernya kecil ya karena proporinya besar. Tapi kalau kita mengeringkan jagung butiran itu berbeda ya. Berbeda
blower yang kita gunakan, ya, karena aliran udaranya juga berbeda. Dalam kasus ini tidak boleh aliran udara lebih tinggi, ya, tinggi atau cepat. Kenapa? Karena kalau aliran udara terlalu cepat, maka itu akan pemborosan energi, ya, baik dari segi jumlah udara yang dipakai maupun dari segi energi yang digunakan, ya. Karena ya kita harus tetap paham juga, penting kan udara panas itu harus disampaikan, ya, bersinggungan dengan bahan. Kalau bersinggungannya sebentar, ya maka boros, ya, efisiensinya rendah. Alat penukar panas untuk pemanas udara dengan cara tidak langsung, sehingga asap hasil pembakaran masuk ke pada bahan. Ya, jadi alat penukar panas ini juga perlu dipilih, ya, dipilih. Kenapa? Apakah kita harus menggunakan alat penukar panas? Kalau harus, maka harus penukar panas yang efisien juga, ya. Alat penukar panas ini terutama untuk bahan-bahan yang sensitif terhadap asap, ya. Jadi kalau bahan itu sensitif terhadap asap, maka kita akan menggunakan alat ya, alat penukar panas, ya. Kenapa? Karena asap itu akan masuk ke dalam ruang pengering sehingga produknya nanti beraroma asap. Tapi kalau produk-produk yang cenderung berkulit, gitu ya, berkulit, dan kulitnya nanti dibuang, ya, kayak padi, ya, itu asap pengaruhnya tidak terlalu tinggi, ya. Jangan asapnya terlalu banyak, ya. Itu. Dan juga jenis bahan bakar yang digunakan. Kalau jenis bakar yang digunakan seperti kayu, ya, itu asapnya mungkin tidak terlalu berbahaya terhadap bahan, ya, bahan kayak padi, gitu ya. Kenapa? Padi berkulit. Jadi itu yang harus inikan, ya. Nah, ini contoh alat pengering bak, ya. Bak di sini ada baknya, ya. Lihat ada satu adalah bak pengering, ya, yang ya ring dengan volume 9 kubik, ya. Ukurannya artinya tingginya 9, lebarnya 3, apa, tingginya, ya, tingginya 3, ya. Tingginya 1, lebarnya 3, atau panjangnya 3, di 9 kubik, ya. Pipa penyalur udara panas, jadi ada pipa penyalur panas itu, ya. Kemudian 3 adalah blower, ya, serbaguna, ya, yang sentrifugal. Jadi blower sentrifugal, dia ada blower di situ untuk meniupkan aliran udara, ya. Tangki kompor minyak tanah, berarti dia menggunakan kompor minyak tanah, ya. Drum pemanas udara pengering, ya, drum pemanas udara pengering, dan dudukan serbaguna, dudukan serbaguna, dudukan, ya. Kemudian tenaga penggerak diesel 13 HP. Jadi penggerak, ya, memang di sini harus ada, karena kita menggunakan kipas, ya. Jadi kipas harus digerakkan oleh motor, ya, motor. Ini adalah contoh, ya, contoh daripada pengering tipe bak, ya. Tipe bak yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk mengeringkan butiran, ya, butiran. Ya, ini adalah Pak kehilangan tekanan melewati tumpukan bahan. Jadi ini adalah apa namanya? Jadi tumpukan bahan dalam pengeringan tipe bak itu perlu apa namanya? Diperhatikan berapa tingginya dan hubungan nanti dengan kecepatan alur udara, ya. Jadi di sini tapi Bang kurang kurang agak jelas, ya. Tapi nggak apa-apa, ini adalah semacam ukuran, ya, ukuran. Ini ada berapa jenis komoditi, kalau ditumpuk berapa senti, itu ada ukurannya situ, ya. Maka kecepatannya adalah aliran udaranya sama dengan itu.
Diharapkan aliran udaranya adalah 0,1 meter per detik yang ya sekitar itu ya sedang dianggap normal ya. Jadi berdasarkan tabel ini kita bisa memperkirakan berapa tumpukan yang kita inginkan kalau alirannya 0,1 meter per detik ya. Jadi jagung dengan padi itu ukurnya beda ya supaya mendapatkan aliran 0,1 meter per detik. Mekanisme pengeringan tipe bak ini adalah pengeringan dengan alat pengering tipe bak ya akan mengeringkan produk dalam bentuk lapisan tebal. Jadi lapisan tebal mungkin 30 sampai 50 cm. Udara dialirkan untuk melewati beberapa lapisan produk ya. Tebal lapisan yang harus dilewati sangat tergantung pada jenis alat pengering. Biasanya alat pengering tipe bak ini dengan ketebalan ya 30 cm. Kemudian saat udara melewati tumpukan produk, jadi udara dialirkan dalam produk, maka akan terjadi tahanan atau hambatan udara akibat turunnya tekanan udara. Kenapa? Karena ya maksudnya ada kehilangan di situ ya, kehilangan tekanan di situ ya. Biasanya besarnya turunan tekanan udara untuk melewati tumpukan produk sangat tergantung pada ukuran dan bentuk permukaan produk ya. Laju aliran, jumlah produk, dan konfigurasi dari pori yang terbentuk saat tumpukan produk. Jadi itu yang menyebabkan tekanannya. Kalau produk dengan kayak gabah itu lebih rapat ya dibandingkan dengan jagung. Kemudian produk dari dari gabah ya agak lebih ini kulit permukaannya lebih kasar ya sehingga ada gesekan yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan jagung yang butiran jagung maksudnya itu lebih licin ya sehingga aliran udara akan lebih lancar makanya gabah itu akan harus mempunyai flower yang lebih besar dibandingkan dengan jagung. Kenapa? Nah, gabah itu permukaannya lebih kasar ya. Laju aliran udara terhadap turunnya tekanan udara per feet ya, ketebalan diteliti oleh SET. Di SET inilah peneliti per tahun 53 cukup lama ya, dia meneliti tentang pengaruh turunnya tekanan atau tekanan yang dibutuhkan untuk mengalirkan udara. Penurun tekanan untuk melewati tumpukan beberapa produk pada aliran tertentu dapat dilihat pada gambar ya. Tapi untuk ketebalan yang lebih 1 feet terjadi bias karena banyak kotoran yang masuk dalam tumpukan. Jadi itu Jadi di sini tingkat kebersihan dari bahan itu juga penting. Kenapa? Karena kebersihan itu ya terutama dari daun-daun ya itu akan mengurangi tekanan ya atau memperbesar kilang tekanan. Makanya harus bersih gitu ya kalau bisa karena kehilangan sehingga dapat ditekan ya. Pengeringan nampan. Jadi pengeringan nampan merupakan pengeringan yang sudah lama ya atau tipe rak gitu ya. Sangat cocok untuk produk dengan jumlah yang tidak terlalu besar. Jadi pengeringan nampan ini digunakan untuk produk ya sebenarnya bukan jumlah yang terlalu besar, maksudnya adalah sebenarnya lebih cocok dengan produk yang pipih. Pipih kalau ditumpuk dia sulit untuk mengalirkan udara, maka itu lebih cocok dengan dikeringkan dengan berak ya. Terdiri dari satu atau beberapa kumpulan nampan yang ditempatkan pada ruang terisolasi di mana udara panas dialirkan oleh kipas dan kisi-kisi pemandu yang dirancang sesuai dengan keperluannya. Jadi memang rak ini ya digunakan adalah bertingkat-tingkat ya. Jadi ada beberapa rak gitu ya, mungkin ada 15 sampai 20 rak ya tergantung dengan desainnya. Ya, tingkat ketinggian rak juga tergantung dengan bahan yang dikeringkan ya. Dan ini kriteria penggerak ya. Seringkali
sebagian dari udara buangan diedarkan kembali oleh sebuah kipas yang ditempatkan di dalam satu atau di luar ruang pengering. Artinya apa? Udara yang sudah melewati alat pengering, sebenarnya kan udara itu harusnya udah ini ya, istilahnya udah banyak kandungan air. Tapi dalam kasus ini, dalam kasus pengeringan rak, dia bersinggungan dengan bahan sebentar, maka udara yang di bawahnya sedikit ya, jadi tidak mempengaruhi RH-nya. Kalau alat pengering tipe bak itu adalah udaranya ya sudah mulai jenuh ya, mendekati jenuh, maka tidak akan digunakan lagi. Tapi kalau tipe tray atau rak itu udaranya digunakan lagi ya. Kenapa? Karena belum jenuh ya, belum. Membutuhkan sejumlah pekerja untuk membongkar muat produk waktu pengeringan umumnya cukup panjang ya. Jadi dalam rak ini ya, karena rak itu ya sulit dikeluarkan kalau secara otomatis, maka butuh orang ya untuk pengeringannya. Beda dengan alat pengering tipe bak. Tipe bak ya tinggal bisa dicurahkan atau nanti diambil juga bisa dengan dikeruk dengan alat itu bisa juga. Jadi atau diangkat alatnya itu bisa juga. Jadi perak ini butuh orang untuk mengambil dan mengeluarkan ya, masukkan dan mengeluarkan. Kunci keberhasilan operasi pengeringan adalah keseragaman aliran udara pengering pada nampan tersebut, karena nampan dengan waktu pengering yang terlama bukan penentu lama pengeringan yang dibutuhkan. Yang selanjutnya menentu kepastaan pengering. Jadi memang harus aliran udaranya harus seragam ya. Kalau udaranya tidak seragam, malah yang di tengah lebih panas daripada yang di pinggir, hal itu akan menyebabkan tingkat keringnya itu berbeda. Artinya kadar air juga berbeda. Dampaknya akan dampaknya nanti akan bahaya ya. Kenapa? Karena ada produk tertentu yang belum kering, yang lain sudah kering. Artinya produk yang belum kering itu nanti akan diserang oleh mikroba, itu masalahnya. Jadi ketidakseragaman dari aliran udara itu berdampak ke ketidakseragaman kadar air. Ketidakseragaman kadar air itu berdampak yang lebih kadar airnya yang lebih tidak kering itu akan diserang duluan, dampaknya terhadap lainnya. Itu ada juga efek dominonya ya, dimana efek dominonya adalah bahan yang bercampur dengan bahan yang tidak kering. Yang tidak kering itu berjamur duluan, kemudian dalam prosesnya itu mengeluarkan air ya, sehingga air yang dikeluarkan pas berjamur kemudian akan merembet ke yang lain, dan lain jadi lembab, yang lain juga akan mudah diserang oleh jamur ya. Jadi itu di keseragaman kadar air itu penting ya. Itu efek dari ketidakseragaman aliran bahan ya. Pengeringan nampan lanjutan dapat beroperasi pada kondisi vakum ya. Jadi tergantung dari bahan yang sensitif terhadap panas ya. Jadi ya vakum, terutama bahan-bahan yang sensitif terhadap panas ya. Untuk pengering zat warna dan perawatan parfumnya digunakan tipe rak ya, yang berkapasitas rendah. Ya. Jadi terutama vakum ya. Untuk pengeringan pada suhu rendah di bawah 30 F digunakan tekan vakum yang tinggi, Sri Setiati tahun 80. Ya, itu daerah pengeringan pada suhu rendah ya. Suhu rendah itu di bawah 30 itu suhunya di bawah 0 derajat Celcius ya, itu ya. Itu disebut tekanan vakum ya. Ini gambar ya, ilustrasi alat pengeringan tipe rak ya. Ini adalah aliran udaranya. Nah, lihat ada masuk, kemudian udara itu bisa
mengalir ya pemanas, kemudian dialirkan ke atas ya. Jadi bersirkulasi udaranya ya, sehingga aliran udaranya relatif sama karena ada alat pengarah ya, pengarah. Ya, tapi tidak akan sama betul ya. Betul biasa juga apa namanya kadang dirotasi ya apa namanya raknya yang atas yang bawah, yang bawah dari atas dan seterusnya. Ya, supaya tujuannya adalah supaya pengeringannya diseragam. Ya, pengeringan rotari bentuk silinder yang bergerak pada porosnya. Jadi itu pipa ya, pipa ya, diameternya mungkin sekitar 20 inci ya. Jadi bahan basah masuk dalam salah satu ujungnya silinder dan bahan kering keluar dari ujung yang lain ya. Jadi silinder itu selalu berputar sehingga bahan ikut berputar. Karena bahan itu miring ya, kalau silinder itu miring, dibuat miring sehingga bahan itu akan mengalir ya dengan bantuan juga apa pelat-pelat pengarah gitu ya. Jadi sehingga dia mengalir ke bawah dan itu dihitung ya, dihitung berapa laju alirannya. Biasanya bahannya tidak berbeda-beda ya. Kalau bahan berbeda, tampak juga berbeda laju alirannya ya. Bahan basah diputar pada bagian dalam silinder pada saat yang sama diluarkan dalam udara panas. Dan kadang-kadang juga silinder itu dipanaskan ya. Jadi silinder dipanaskan supaya apa? Supaya dia panas gitu ya. Silinder ini dihubungkan dengan alat ya alat pemutar dan letakkan agak miring supaya dia lancar mengalirnya. Dan juga kemiringan juga harus dipelajari agar alirannya dapat kita inginkan ya. Ya, pengiring rotari permukaan alam silinder permukaan dalam silinder dilengkapi dengan penggerak ya, penggerak bahan yang berfungsi untuk mengaduk bahan. Lagi-lagi ini udara panas mengalir searah dan dapat pula berlawanan arah dengan arah jatuhnya bahan kering pada alat pengering ya. Jadi udara panas mengalir searah dan dapat pula berlawanan arah dengan arah jatuhnya bahan kering pada saat pengering. Produk yang dapat dikeringkan adalah produk butiran dengan bentuk ukuran dan distribusi ukuran yang beragam ya. Jadi ya terutama butiran yang halus ya. Ini adalah pengering rotari ya. Tepung gitu ya. Itu biasanya gunakan itu. Bagian internal khusus yang sering dibutuhkan bagian bahan yang cenderung membentuk gumpalan besar harus dipecahkan untuk menghindarkan masalah pada tahap akhir pengeringan. Kenapa? Karena kalau terjadi gumpalan maka itu pengeringan jadi lama ya, jadi lama karena ukurnya besar. Maka hasil tidak seragam. Maka kalau ada kasus-kasus seperti itu ya gumpalan ya apalagi snowball apa namanya bongkahannya di membesar gitu ya, efek bola salju gitu ya. Nah itu berbahaya, maka itu dibuat sistem alat yang bisa memecah gitu ya, memecah gumpalan itu. Ya, oke. Ya demikian ya, terima kasih ya pada saudara yang telah mengikuti kuliah ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.